Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, meskipun daging dan darah di tubuh Xiaoyan telah dihancurkan, namun di bawah cahaya keemasan yang terus mengalir menyelimuti tubuh Xiaoyan. Daging dan darah Xiaoyan dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan dapat dipulihkan, yang menunjukkan di bawah serangan monster tak berwajah itu tidak dapat melukai Xiaoyan dengan serius. Bagaimanapun, Xiaoyan juga memiliki tubuh abadi. Bahkan setelah bergabung dengan avatar dewa asli, Xiaoyan juga memiliki tubuh dewa asli super raksasa. Segera tubuh Xiaoyan meledak lagi, kemudian daging dan darah yang hancur berubah menjadi kabut darah emas. Pada saat yang sama, dalam kilatan cahaya keemasan, tubuh yang lebih besar tiba-tiba mengembul. Hanya saja, monster tak berwajah tampaknya sama sekali tidak terkejut. Yang mulia, karena saya tidak bisa membunuh Anda, ayo berikan saya pertarungan yang bagus, kata monster tak berwajah sambil tersenyum yang semakin lebar. Seolah-olah dalam pertarungan ini, monster tak berwajah itu menjadi semakin bersemangat. Namun Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, karena tidak peduli apa itu, dia harus segera menekannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, tubuh tinggi dewa asli super raksasa Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Segera kekuatan jari pembunuh bintang yang diselimuti cahaya emas ditampilkan oleh tubuh dewa asli super raksasa Xiaoyan. Jelas, dengan bentuk tubuh dewa asli super raksasa, secara alami kekuatan yang ditunjukkan jari pembunuh bintang beberapa kali lebih kuat dari yang ditampilkan Xiaoyan sebelumnya, yang memiliki cukup tinggi untuk menghancurkan semua lawannya. Pada saat ini, bayangan jari raksasa yang dipenuhi dengan cahaya keemasan seolah-olah mampu menutupi langit dan menutupi matahari, dan itu terus menyapu dengan ganas ke arah monster tak berwajah. Namun saat monster tak berwajah melihat itu, dia tampak sangat bersemangat, dan energi hitam di tubuhnya terus menyebar, dan semua bayangan hitam di sekitarnya tiba-tiba berkumpul di langit. Kemudian monster tak berwajah itu segera membuka tangannya, dan bayangan hitam itu benar-benar terserap ke dalam tubuhnya. Saat ini Xiaoyan juga melihat bahwa koreng hitam di permukaan tubuh monster tak berwajah semakin tebal. Kemudian otot-otot di tubuhnya menyusut membentuk lingkaran besar, dan sebuah ekor panjang tumbuh di punggungnya. Tidak hanya itu, sederet duri tajam muncul di tulang belakang dan lengannya. Tepat ketika jari pembunuh bintang emas meraung ke bawah, monster tak berwajah itu tiba-tiba membuka lengannya. Pada saat yang sama, cahaya hitam mengembun di dadanya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung ditembakkan dengan keras. Segera seberkas cahaya sehitam tinta menghantam jari besar Xiaoyan dengan ganas. Jika dibandingkan dengan jari pembunuh bintang yang sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan yang mampu menutup yang langit, pancaran cahaya keemasan ini sepertinya mustahil untuk ditandingi. Tetapi pada saat keduanya bertabrakan, jari hitam seperti tinta itu tiba-tiba menangkap jari Xiaoyan, sehingga saat melihat kekuatan monster tak berwajah itu, sekali lagi membuat Xiaoyan cukup terkejut. Bahkan membuat ekspresi Xiaoyan langsung menjadi semakin serius. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh monster tak berwajah itu tidak sederhana yang terlihat di permukaan. Di bawah tabrakan kedua kekuatan yang sangat kuat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh terdengar. Kemudian setelah sekian lama melawan, tiba-tiba terdengar bunyi klik dari jari pembunuh bintang Xiaoyan. Ayo, berikan pada saya lengan itu. Setelah selesai berbicara, monster tak berwajah tiba-tiba berubah lagi menjadi 5 wajah. Kemudian cahaya hitam langsung meningkat lagi. Bahkan kekuatannya sepertinya telah meningkat lagi, yang menyebabkan jari pembunuh bintang Xiaoyan akhirnya meledak di bawah cahaya hitam tersebut. Yang mulia, mengapa sekarang Anda menjadi lemah?
Iblis tak berwajah terus mencibir. Tepat ketika Xiaoyan menghadapi sindiran dari monster tak berwajah itu, tiba-tiba kaki Xiaoyan bergerak maju. Kemudian dia mengambil beberapa langkah berturut-turut. Segera bayangan kaki besar mengembun di udara, sehingga tembok gunung di sekitarnya yang menghalangi langit dan matahari langsung hancur di bawah bayangan kaki yang sangat besar. Pada saat ini, Xiaoyan menatap sosok bayangan hitam bertanduk yang tampak seperti monster ganas. Adapun tubuh raksasa Xiaoyan, dia berdiri di antara langit dan bumi, seolah-olah dia seperti dewa yang turun dari langit. Ini adalah bayangan kaki besar yang menginjak batu padat. Dalam menghadapi 7 langkah mengejutkan para dewa, tawa ganas monster tak berwajah tidak menghilang, tetapi dia menjadi lebih arogan. Yang mulia, bayangan kaki Anda hanya bisa mengguncang ruang ini. Yang mulia, sekarang Anda menjadi terlalu lemah. Jika hanya ini kekuatan Anda, saya mungkin benar-benar bisa membunuh Anda. Monster berwajah 5 itu melangkah keras ke tanah dengan kakinya. Kemudian 6 lengan tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya. Segera, monster tak berwajah mengangkat kepalanya dan langsung menghadapi 7 langkah mengejutkan para dewa yang mengaum. Meskipun sebelumnya Xiaoyan belum pernah melihat monster tak berwajah, namun selama pertarungan ini dimulai, setelah dia menghindari serangan Xiaoyan, dia hampir selalu menggunakan kekuatannya sendiri untuk merespon. Namun semua serangan Xiaoyan selalu dipandang rendah olehnya, dan dia tampak semakin berani di setiap pertempuran. Bahkan dia terus melontarkan komentar sinis kepada Xiaoyan. War! Di bawah tabrakan keduanya, tiba-tiba suara teredam bergema lagi. Bahkan dampak energi dari tabrakan ini membuat seluruh bintang lembah 4 angin tiba-tiba bergetar dengan keras. Meskipun bayangan kaki yang sangat besar mampu menutupi seluruh tubuh monster tak berwajah, dan sepertinya dia telah hancur. Namun hanya Xiaoyan yang tahu bahwa 6 lengan tebal monster tak berwajah sebenarnya mampu menahan bayangan kaki Xiaoyan, dan dia melihat otot-otot di sekujur tubuhnya melonjak. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar sambil mengayunkan tinjunya dengan keras dan terus mengenai bayangan kaki Xiaoyan. Bahkan setiap kali dia meninju bayangan kaki Xiaoyan terasa kasar. Namun pada saat ini Xiaoyan juga terus mengambil langkah ke depan. Kemudian bayangan kaki yang lebih kokoh terus berjatuhan satu demi satu, yang menyebabkan bayangan kaki besar Xiaoyan tumpang tindih hingga bayangan kaki ke-7 digunakan, yang membuat seluruh bintang benar-benar bergetar dengan hebat. Jelas, dengan keterampilan bertarung yang begitu kuat, itu benar-benar dapat memborbader sebuah bintang hingga hancur. Jadi monster tak berwajah itu juga sepertinya tidak mampu mempertahankan tubuhnya, dan benar-benar terinjak ke dalam tanah sampai sebuah lubang besar digali ke seluruh tanah. Kemudian tanah itu terus meledak, dan monster tak berwajah itu terperangkap jauh di dalamnya. Setelah beberapa lama, bayangan kaki besar Xiaoyan juga perlahan menghilang. Pada saat yang sama, monster hitam besar itu menunjukkan tanda-tanda terdiam. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa tidak akan mudah untuk membunuh makhluk seperti itu, karena faktanya tubuh fisik Daji sudah ada sejak zaman kuno, yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai keabadian. Jadi tidak mungkin dapat dimusnahkan sama sekali. Bagaimanapun dengan keberadaan seperti Yetian, yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang hanyalah melihat apakah dia bisa menekannya atau tidak. Jelas, seperti dugaan Xiaoyan, tiba-tiba ada suara keras yang datang dari lubang hitam di tanah. Kemudian sosok monster bermuka 5 keluar dari sana dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan ganas. Anda masih ingin menggunakan trik yang sama untuk melawan saya? Monster tak berwajah meraung dengan marah. Tapi kali ini, sebelumnya Xiaoyan sudah bersiap menggunakan tubuh abadi fantasi emas. Pada saat berikutnya, tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba kembali ke ukuran normal. Kemudian dia terus menghadapi monster tak berwajah yang menyerangnya. Tapi kali ini, tinju Xiaoyan yang mengandung nyala api juga muncul sebagai tanggapan, sehingga keduanya seperti mantra yang saling terkait. Bahkan
Meskipun monster tak berwajah itu memiliki 6 lengan, namun dalam pertandingan ini, Xiaoyan juga tidak menderita kerugian. Dan kedua belah pihak maju mundur dalam pertempuran tersebut. Sialan, dengan kekuatan tubuh fisik saya belum mampu memecahkan masalah ini. Xiaoyan sedikit mengernyit, karena dalam pertempuran ini ternyata jauh lebih sulit dari yang dia kira. Karena meskipun tubuh fisik monster tanpa wajah itu tidak kuat, namun dia tidak bisa dihancurkan sama sekali. Dan Xiaoyan juga melihat betapa kuatnya monster ini. Goyan, saya bukan tandingannya, kata Xiaoyan kepada Goyan yang bersembunyi di lengan jubahnya, sehingga dia tetap tidak terlihat. Lagi pula Goyan juga tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, Xiaoyan bukanlah orang yang dimanjakan oleh Goyan. Segera Xiaoyan langsung memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, kemudian dia menangkap Goyan yang tidak sempat bereaksi. Saat ini dalam sekejap Xiaoyan melemparkan Goyan ke monster tak berwajah itu seperti batu. Jika Anda tidak bisa mengendalikan bagian tubuh Anda sendiri, maka Anda harus memutuskan hasilnya terlebih dahulu. Siapapun yang menang, dia adalah tuannya. Hei, bunuh 1000 pisau sialan, apakah Anda sudah kehilangan akal? Goyan meraung dengan marah ketika dilempar ke udara seperti batu dan langsung mengenai kepala monster tak berwajah itu, yang menyebabkan kepalanya sedikit miring dengan keras. Kemudian Goyan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Namun dia masih ditangkap oleh monster tak berwajah itu. Bahkan monster tak berwajah itu secara sekilas dapat mengenali Goyan. Kemudian tiba-tiba suara yang dalam keluar dari dadanya. Bunuh 1000 pisau sialan. Dalam hal ini sebenarnya itulah yang saya inginkan. Setelah Goyan selesai berbicara, dia langsung menatap Xiaoyan dengan mata marah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.